Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aulia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, eh, dengan Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam, dengan NIM 102200004. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Aiman, yaitu dengan mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi. Langsung saja ke soalnya, yaitu soal yang pertama adalah apa itu hukum perorangan dalam hukum adat. Hukum perorangan dalam hukum adat, manusia sebagai subjek hukum perorangan dalam hukum adat menunjukkan arti bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum dalam hukum adat. Karena setiap manusia dalam hukum adat adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban. Siapa saja yang termasuk hukum perorangan? Yang orang yang termasuk dalam hukum perorangan adalah orang dewasa atau sudah menikah atau kawin. Orang dewasa yang sehat pikiran dan jiwanya, tidak dungu, bukan pemabok, tidak pemboros. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan orang dan badan hukum sebagai subjek hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Nah, terus apa syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum? Ali Ridho mengemukakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum, yakni yang pertama adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, dan yang kedua adalah mempunyai tujuan tertentu, dan yang ketiga adalah mempunyai kepentingan tersendiri. Jadi Ali Ridho mengemukakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum. Yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, dan yang kedua adalah mempunyai tujuan tertentu, dan yang ketiga adalah mempunyai kepentingan tersendiri, dan yang keempat adalah adanya organisasi yang teratur. Nah, terus subjek hukum terdiri dari apa saja? Namun subjek hukum person tersebut dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama adalah manusia pribadi, naturalistic person, dan yang kedua adalah badan hukum, red person. Dalam hukum perdata, subjek hukum adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibahas, mengingatkan di dalam subjek hukum melekat suatu hak dan kewajiban. Sejak kapan manusia dianggap sebagai subjek hukum? Sebagaimana kami sarikan, seorang dikatakan sebagai subjek hukum atau pembawa hak dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan, seperti misalnya dalam hal waris, dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.
Jadi subjek hukum ini dianggap sejak kapan manusia dianggap sebagai subjek hukum ini adalah sebagaimana kami sarikan, seorang dikatakan sebagai subjek hukum pembawa hak dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan jika diperlukan seperti misalnya dalam hal waris, dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan hukum privat. Hukum privat merupakan badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum, perdata atau hukum sipil, atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama atau membentuk badan usaha, dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan hukum. Jadi hukum privat ini adalah, badan hukum privat ini adalah badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama atau membentuk badan usaha, dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum privat apa saja? Badan hukum privat ini yang pertama, sementara itu badan hukum privat dalam NBW diatur dalam pasal 3 privat legal. Person disebutkan association, cooperative, mutual insurance, societies, open corporation, closed corporation, and foundation have legal personality. Badan-badan yang termasuk sebagai badan hukum privat adalah perkumpulan. Jadi badan hukum ini yang termasuk dalam badan hukum privat ini adalah yang tadi saya sebutkan adalah yaitu perkumpulan berbagai orang. Apa yang dimaksud hukum privat dan contohnya? Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Yang pertama adalah contohnya adalah keluarga dan kekayaan para warga dan atau individu. Yang kedua adalah hubungan antara warga atau individu. Nah, apa yang dimaksud dengan badan hukum publik dan badan hukum privat? Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagian negara seperti daerah, kota, dan lain-lain. Sedangkan badan hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan. Badan hukum privat didirikan untuk mencari keuntungan atau tujuan tertentu. Jadi badan hukum privat ini badan hukum yang dibuat menurut dasar hukum perdata atau hukum sipil, atau sekumpulan orang yang membuat kerjasama atau membentuk badan usaha, dan adalah satu kesatuan yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum itu sendiri. Badan hukum privat ini terdiri dari diatur dalam pasal 3 privat legal personal. Person disebutkan associate, cooperative, mutual insurance, open corporation, closed corporation, and foundation have legal personality. Badan-badan yang termasuk sebagai badan hukum privat yaitu badan perkumpulan sebagaimana orang gitu. Apa yang dimaksud dengan hukum privat? Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Jadi dan yang terakhir adalah yang tadi saya sebutkan,
Apa yang dimaksud dengan hukum badan publik dan hukum privat? Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa hukum publik adalah negara dan bagian-bagian negara seperti daerah, kota, dan lain-lain. Sedangkan badan hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan. Badan hukum privat didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.